Assalamualaikum, kembali lagi di Arizona Project. Ya, video kali ini kami akan membahas tentang akuarium laut kami, yang terutama koralnya. Jadi kemarin ini akuarium ini kami tinggal keluar kota. Setelah itu kami pergi mancing dan kami lupa untuk mengganti airnya, dan alhasil teman-teman bisa lihat koral kami ada 1, 2, 3, dia mati. Dan ini karang kuku yang tengah ini yang hijau itu sepertinya akan menjadi korban lagi. Ya, amat disayangkan karena kami ninggalin akuarium ini cukup lama, kurang lebih hampir 2 minggu tidak keurus sama kami, dan alhasil ini akibat kelalaian kami. Dan tadi pagi kami cek seluruh parameter airnya. Sebentar, kami ambil. Jadi sudah kami cek seluruh parameter airnya. Jadi parameter air kami swing cukup parah ya, atau cukup signifikan banget, yang dalam waktu singkat membunuh koral-koral kami. Ada 3 koral yang langsung mati. Jadi cepat sekali dia, saking tinggi swingnya, saking terlalu jauh range-nya dari batas normalnya, makanya dia dengan cepat sekali langsung membuat koral kami mati. Ini memang belum kami angkat karena kami juga kerja pulangnya malam terus, jadi kami nggak sempat untuk ngotak-ngatik akuarium. Ya, inilah kekurangan dari akuarium yang tidak ada sistem otomatis. Mungkin kalau teman-teman yang punya waktu luang menggunakan sistem yang manual seperti ini tuh bisa. Tapi kalau untuk yang sering keluar kota, sering kerja, sering dinas ke berbagai daerah, dan akuarium ini ditinggal-tinggal, alhasil seperti ini akan membuat koral-koralnya nggak akan bertahan lama. Dan kami penasaran, tadi pagi kami tes parameter airnya, semuanya kami tes, dan dari pH-nya pertama, dari pH-nya ini memang kami cek di angka 8,0 yang memang sedikit turun. Untuk amonianya kami cek masih di angka 0,25 ppm, dan itu masih di memang sih kalau amoniak ini tidak ada batas toleransi ya, mestinya 0, tapi 0,25 selama ini aman. Dan untuk nitritnya kami cek di air ini juga sama 0,25, dan fosfatnya juga normal di angka 0,12 ppm. Salinity kami swing tapi nggak terlalu signifikan, dari 1024 dia turun ke 1023. Kami nggak tahu, mungkin auto top upnya ada mengalami masalah sampai dia ngisi airnya itu berlebihan, kami nggak tahu. Dan untuk alkalinity-nya, untuk KH ya, itu di angka 6, yang lumayan turun juga. Ya, untuk kita memelihara ini kurang lebih di angka 8 lah ya. Jadi sekitar 2 berkurangnya. Untuk kalsiumnya ini kami di angka 420, yang semestinya idealnya di range angka 450 untuk mixed reef seperti ini. Untuk magnesium juga ini turun.
yang mungkin idealnya sekitar 1350, tapi kami mendapatkan 1300. Dan ini kami catat semuanya di sini. Teman-teman bisa lihat, mungkin terbaca nggak nih? Ini parameter air kami yang kami cek tadi pagi. Saking kami penasaran, jadi kami cek seluruh parameter airnya. Jadi kendala utamanya itu ada di nitrat. Nitrat kami di akuarium ini di angka 4. Di angka 4 yang artinya itu kurang lebih 75. Itu amat sangat tinggi sekali. Mungkin lebih dari 4, karena di test kit yang kami pakai itu kan pakai test kitnya Red Sea. Warnanya itu tidak ada yang menyerupai dari warna di test kitnya. Saking tingginya nitrat di akuarium ini. Jadi untuk nurunin nitratnya ya, kalau untuk sistem natural bisa pakai refrigium seperti Chaeto atau apapun. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, mungkin kelihatan gak nih? Ini lampunya lagi mati. Kami coba pakai handphone terangin. Ini nggak ada refrigium sama sekali di filter kami. Jadi cuman ada di belakang sana itu ada rumah bakteri, dan di sini ada skimmer bikinan rumahan. Nggak ada refrigium. Jadi ketika nitrat kami tinggi, nitrat akuariumnya tinggi, karena tidak adanya sistem atau refrigiumnya, jadi nitratnya tidak terkendali. Ya, jalan satu-satunya kami menggunakan dosing. Jadi dosing yang kami pakai itu mungkin udah banyak yang denger, kami pakainya dari Nopox, dari Red Sea. Ini dia. Ini kami gunakan. Ini bukan sponsor. Ini bukan sponsor, ini bukan endorse. Ini kami beli sendiri karena kami perlu ini untuk menurunkan nitrat kami yang swingnya cukup tinggi sekali. Jadi di luar batas toleransi untuk memelihara koral. Jadi mau nggak mau kami harus menggunakan ini agar mempercepat penurunan nitratnya. Sebenarnya bisa. Selama ini kami tidak pernah dosing apapun. Tidak pernah, Big Tree pun kami tidak ada dosing. Jadi kami selalu mengandalkan pergantian air. Jadi kami hanya water change sekitar 20 atau 30%. Ini bisa kami lakukan seperti itu. Kami water change 20 sampai 30% dalam waktu yang tidak terlalu jauh, mungkin 1 minggu sekali atau 3 hari sekali, untuk langsung menekan nitratnya. Tapi tidak akan secepat menggunakan dosing, makanya kami beli dosing. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman kami, mungkin teman-teman ada juga yang mengalami hal yang sama. Jadi sedikit saja parameter air berubah, resikonya mati, koral-koralnya akan mati. Walaupun ini swingnya yang swing itu hanya nitrat, semuanya di batas toleransi atau masih dikatakan masih aman, tidak membahayakan. Tapi karena nitratnya yang terlalu jauh, ya ini hasilnya. Jadi ada 3 koral kami mati. Memang bukan koral yang mahal, memang bukan koral-koral yang istimewa, tapi ini udah lama di akuarium kami dan kami menyayangkan itu semua akibat dari kelalaian kami. Nah, jadi ini PR lagi untuk kami karena sebentar lagi musimnya mudik ya, walaupun mungkin dilarang sama pemerintah mudik, tapi pasti juga teman-teman ada yang akan mudik atau akan berkunjung ke kampung halaman. Yang perlu diperhatikan parameter airnya kalau ditinggal
lama-lama. Jadi teman-teman mungkin kalau buat ninggalin akuarium yang jangka waktunya lumayan lama, mungkin teman-teman bisa menggunakan sistem yang bisa dibilang semi otomatis. Jadi teman-teman bisa pakai auto top up, teman-teman bisa pakai auto dosing, terus juga mungkin untuk makanannya bisa juga pakai auto feeder ya, atau auto feeding. Banyak kok yang jual itu semua. Tapi kalau ada tetangga yang bisa dititipin kunci rumah, ya itu akan menekan biayanya lebih murah lagi dibanding membeli alat-alat yang canggih itu atau yang full otomatis itu. Baiklah teman-teman, segitu dulu cerita singkat kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Klik like bila menyukai video ini dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton.